Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi, semangat siang, semangat sore buat teman-teman TJM, kakak-kakak TJM. Itu lagi ya. Oke, jadi sekarang kita kumpul sama kakak-kakak TJM, pelaku TJM. Kita judulnya sekarang ini cerita tentang sejarahnya berdiri TJM. Ini kita kumpul sama pelaku TJM. Jadi langsung aja ya. Sebelumnya kita buka masker dulu kali ya, karena kita udah menerapkan protokol 3M, mencuci tangan, pakai masker. Nah, kalau ngobrol-ngobrol udah gini udah jaga jarak ya. Kita buka masker kali ya, biar enak ngobrolnya gitu. Bisa. Iya, oke. Kopinya dong. Kopinya kali ya, biar kita bisa kelihatan. Saya dibalik juga nggak apa-apa. Emang teman-teman TJM ini agak metal, melot total kali. Sebelumnya gimana nih? Kita perkenalan dulu kali ya, satu-satu nih. Silakan dari mana dulu nih? Sebelum kita mulai masuk sejarahnya. Ya, bisa dari paling tertua lah. Paling tertua ya berarti kapten paling tertua kapten kapal Selamat kita. siang, selamat malam. Saya kapten dari TJM. Kapten Biasa. TJM. Bisa cari ikan-ikan monster gitu. Kapten TJM kita biasa dipanggil El Capino, El Capiteno. Bisa kita cari ikan-ikan monster gitu loh. Udah biasa. Tapi sekarang lagi nyari ikan-ikan kecil aja untuk hiasan di akuarium, ikan mujair. Dilanjut dengan asisten kita dengan Dewan Pembina. Silakan Dewan Pembina. Mungkin ada pertanyaan ada jawaban untuk berdirinya TJM. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua, kakak-kakak TJM yang berada di luar angkasa, di dalam laut, dalam bumi, yang masih hidup baik maupun yang sudah meninggal dunia. Ya, kita salam kenal dari kami komunitas TJM. Saya Abidin. Nah, kebenaran berada dipercayakan untuk menjadi Dewan Pembina. Mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi dengan baik, saling berbagi ilmu terkait dengan TJM nanti ke depannya seperti apa. Ya, sekarang komunitasnya ada komisaris, pemilik saham terbesar di TJM. Wih, gurih. Silakan. Paling ganteng ini. Langsung diperkenalkan gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Acong. Bang Acong komisaris. Bang Komisaris ini ya dikenal biasa pemancing tanpa suara biasanya gitu. Lanjutkan Bang Acong. Jadi kita ngobrol bareng aja nih ya. Malam ini kita ngebahas tentang sejarah TJM. Jadi sejarah TJM itu awal mula berdirinya gimana sih sebelum TJM tuh sekarang kan udah agak meluas gitu ya kalau nggak salah. Orang-orang udah pada tahu, sebelum orang-orang udah pada tahu jauh sebelumnya itu mungkin ada yang bisa cerita dari kakak-kakak di sini nih. Sedikit menjelaskan secara sejarah atau latar belakang dari TJM. Wah, kita agak serius nih. Iya. Karena menyangkut dengan sejarah kan tidak boleh dipermainkan. Hal yang paling mendasar adalah sejarah. Betul. Nah, kita harus benar-benar ya memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya, yang real, bahwa sejarah TJM itu bermula dari sekumpulan dari eksekutif yang sudah jenuh dengan kehidupan yang saat ini dengan banyak aktivitasnya ya, segala macam, apalagi di tengah pandemi begini ya, timbullah ide-ide untuk menyatukan visi misinya ya. Awalnya memang tidak ada
ke arah untuk membuat komunitas mancing gitu ya. Cuman kan karena kita misi yang paling utama itu adalah kita untuk menghindari kebanyakan komunitas itu bergibah. Kita menghindari bergibah daripada ngomongin orang, mendingan kita ngomongin ikan. Iya, betul. Tujuannya jelas gitu ya. Ya jelas gitu. Kalau ngomongin orang kan dosa. Dosa. Kalau ngomongin ikan kan udah ketahuan. Iya. Nah, ya seperti itu latar belakangnya. Sedangkan TJM sendiri itu secara tahun berdirinya itu baru sih. Baru sekitar bulan Juni, tepatnya tanggal 6 2021. Tapi perkembangannya cukup pesat. Kita itu tidak mengenal latar belakang. Siapapun yang ingin komit di TJM silakan bergabung. Syaratnya hanya satu, jangan pernah bergibah. Betul. Gibah. Dosa. Salah satu Dosa. pesan yang luar biasa gitu ya. Jadi kita selain aktivitas itu ada mancing, ada macam-macam lah. Nah, ini salah satu ini suhu pelet nih. Suhu pelet. Jadi jangankan ikan yang dipelet nih ya. Bukan ikan doang, jangan-jangan yang dipelet. Jadi nanti kita sesinya ada sesi buat umpan ikan. Nanti dijelasin. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya filosofi TJM ya, TJM sendiri ini ya, ini logonya. Ya, TJM ini kan Filosofinya artinya tim ya. joran melengkung. Ya, kalau bahasa filosofi tim itu kan sebuah kelompok. Ya, kita komunitas yang terdiri dari beberapa orang. Jadi sebuah tim. Tim ini kita arahkan ke joran. Joran itu kan filosofinya kita harus memancing. Hidup ini kan seperti memancing, penuh dengan kesabaran. Melengkung itu kan seperti kurva kehidupan. Bahwa kurva kehidupan itu kadang-kadang ada di bawah, kadang-kadang ada di atas. Nah, seperti kehidupan kita semua di komunitas ini seperti itu. Bahwa kita harus menyadari bahwa komunitas kita adalah komunitas yang utuh, yang harus saling bahu-membahu, support, jadi sebuah tim. Nah, ketika joran itu melengkung, nah berarti ada filosofi Itu yang terkait. itu. Itulah indahnya, asiknya. Gitu. Ya. Yang nggak kalau- bisa ditawar harganya itu bang, kalau nama udah ada joran melengkung itu bang. Emang ada yang jual? Nggak ada yang jual. Ada yang jual itu tarikan. Nggak ada tarikan Iya. yang jual ya bang. Jadi Oh iya. Ya Jadi karena kalau- kita juga di sini juga sudah mulai membuat satu subunit. Ada kita punya namanya Korlap. Ya, itu Korlap itu bagian yang tim survei. Ada ABK itu artinya bahwa tim ini khusus untuk ya persiapan semuanya, bahwa segala perencanaan dari TJM ini benar-benar direncanakan dengan matang. Gitu ya. Kalau komisaris sih udah pasti, hanya sign aja. Yes. ACC jalan. ACC Rokoknya jalan. dulu nih kayaknya di komisaris biar agak rileks gitu. Iya, apa komisaris nih ya, rokok lah. Ya, Ya, sebenarnya kegiatan mancing kan tuh ini ya Pak Ustadz ya, apa dari sisi kapten nih. Kegiatan mancing itu kan ada orang nih yang tanya kemarin di YouTube kita, ada kegiatan mancing bilangnya itu kegiatan yang membuang waktu. Bener nggak sih kegiatan yang membuang waktu gitu atau kalau membosankan dibawa gitu? itu nggak ada sih? membosankan. Bener nggak sih kalau kayak gitu? Ada yang nanya di viewers kita tuh di YouTube TJM Angler Official itu. Nah ini komisaris Gimana kira-kira? kayaknya, Gimana? komisaris Siapa yang yang punya ditanya? hak untuk menjawab. Bener gak sih katanya membuang waktu? Gimana Pak Komisaris? Ya sebenarnya sih bukan membuang waktu. Ya ini hanya mengeluarkan hobi. Menyalurkan ya. Menyalurkan Iya. hobi. Betul. Iya, betul sekali tuh. Yang mana untuk meluangkan waktu daripada kita untuk berkumpul-kumpul yang tidak jelas, ya lebih baik ya kita mancing lah. Itu intinya. Mancing. Itu dia. Ya jadi ya, dari sudut pandang juga masing-masing persepsi orang berbeda-beda. Ya. Bener.
Kalau di TJM itu memprioritaskan bagaimana waktu yang memang benar-benar kita setting agar tidak mengganggu kegiatan yang primernya. Iya. Seperti ada ya kita pekerja, jangan Iya. sampai pekerjaan mancing ini mengganggu. Mengganggu kerjaan ya. Justru itu kita menyempatkan waktu, membuat satu schedule yang pasti agar pada saat pelaksanaan kita pergi melaut ataupun kita cari ikan ataupun cari hewan-hewan lain, Itu. nah semuanya tidak mengganggu aktivitas dari semuanya. Buang kejenuhan Kejenuhan, aktivitas ya. sehari-hari gitu ya. Sekalian kita menolong ikan yang tenggelam, Bang. Itu. Iya, kasihan ikan ditenggelam kan. Kasihan, kita tolong aja diangkat. Gitu. Kira-kira hobi mancing itu ini nggak sih, Bang? Hobi mancing itu kira-kira tujuannya apa sih gitu? Mendalami hobi-hobi mancing ini? Nah kalau dari TJM sendiri sebenarnya kalau ke arah religiusnya itu kita mancing itu kalau kita ke laut kita mengakui dan melihat kebesaran dari Sang Pencipta, betapa kecilnya kita ketika berada di tengah laut. Nah, siapa yang mau menolong kita kalau bukan diri kita dan komunitas kita? Nah, kita merasa ketika kita berada di empang, ya kita melihat bahwa satu sama lain saling support, saling ini, ada teamworknya. Iya. Nah, itulah makanya TJM ini beda. Jadi bukan sekedar hobi gitu. Bukan ya, sekedar Pak Ustadz, hobi, ya? Oke. gitu loh. Ini kakak Ustadz luar biasa ini, selain motivator kita, dia juga motivator spiritual kita di sini. Motivator spiritual kakak-kakak TJM. Jadi kita nggak lepas dari apa Pak Ustadz namanya? Kita selain hobi, kita juga nggak lepas dari ibadah gitu ya. Iya, itu harus. Bahkan kita kan punya subunit untuk bagaimana setelah ikan ini kita selamatkan, kemudian kita olah menjadi sesuatu yang berguna bagi lingkungan. Nah, itu nanti. Jadi kita bukan mengkonsumsi sendiri, bahwa jadilah orang yang berguna untuk orang lain, itulah manusia yang terbaik. Ketika kita dapat sesuatu, kita tidak makan sendiri, lalu kita ajak lingkungan sekitar untuk menikmati apa yang dihasilkan TJM, bukan begitu Pak Komisaris? Betul sekali. Dan para ABK juga sudah terlatih Ini semuanya. kan TJM kan udah banyak nih spot-spot yang dicoba nih buat mancing dari sungai, danau. Yang favoritnya di laut juga, yang sering saya lihat sih di laut gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat sering di laut gitu ya. Spot mana nih yang paling favorit nih? Nah ini kapten Nah, lah, ini kapten kapten lah. nih, ya. Spot mana nih Spot kira-kira? yang kita alamin, yang pernah kita alamin di laut itu yang di Pertamina, Pak. Pertamina tuh ikannya Bagan Pertamina ya. Bagan Pertamina punya Bang Mamat. Punya Bang Mamat. Iya. Itu. Daerah mana Pak dia? Di Tanjung Pasir Pertamina. Tanjung Pasir Pertamina. Iya. Ini kalau dari posisi base camp Dari base camp TJM TJM sekitar 2 jam perjalanan ke Tanjung Pasir Pertamina. Di sana ikannya rame, ikan rame. Jadi kita nggak cari ikan besar tapi ikan rame itu. Ikan rame. Iya. Ikan yang dimaksud ikan rame apa tuh Pak? Ikan rame di sana itu nggak sempat kita ngerokok itu. Nggak sempat kita ngerokok, nggak sempat kita ngopi. Lihat ABK tuh, ABK pada Itu. ketawa. Di sana itu banyak sekali ikan-ikan itu. Jadi kita nggak jenuh. Nggak jenuh. Iya. Ikan rame, ikan apaan aja tuh kira-kira? Wah, Apa di nih? sana ikan apa Pak Dewan namanya itu? Ada samge, ada ikan terong-terongan, Iya. ada ikan tompel. Sembilang. Sembilang ikan gede itu ya. Sembilang ada yang gede, ada yang kecil ya. Samge ikan gede apa ikan kecil sih? Samge ya Ada yang gede juga. ada yang gede juga. Samge ikan Iya. gede. Ikan Iya. paling gedenya berapa kilo? Berapa besar? Ya, sekarang paling kecil ya 3 kilo lah paling kecil. Samge. Bayangin itu samge kalau paling gedenya semana tuh ya. Sembilang. Sembilang. Pernah dapat ikan yang paling gede di situ samgenya Pak nih? Ya, samge sih kita dapat standar. Standar. Standar apa tuh Karena- Pak? karena Standar UMR. Intinya kita itu bagaimana ya membawa tim itu happy.
ya happy. Kemudian di situ kita melatih namanya kesabaran, ketelitian, ya saling bersama gurau, saling bersilaturahmi. Sebenarnya intinya di situ TJM. Jadi dapat nggak masalah. Oh, kita nggak jadi masalah. Belum Ya. pernah kita nggak dapat, mesti dapatnya itu. Yang penting dapat. Ya Iya. pasti dapat gitu. Pasti ya. dapatnya Bukan itu. Yang penting dapat ya. Pokoknya kita sabar dan syukur. Enjoy every day. Enjoy every Iya. day. Ya nggak ada lagi kita nggak ada lagi mau lu punya duit, kalau punya duit berangkat. Nah, jadi hobinya just happy. Just no happy profit, sebenarnya. No profit. Kalau kita mau makan ikan beli aja di pasar bisa, Itu tapi kalau di dia. sana itu joran kita melengkung baru merasakan itu ikan. Gitu. Iya. Ini kita jadi ikan-ikan apa tuh yang jadi favorit kakak-kakak TJM tuh? Waduh. Wah, di Kalau sana komisaris nih, Oh, iya. komisaris Yang pasti dia paling punya kakap favorit ya. nih. Punya favorit ikan Favoritnya ikan apa nih, Pak kakap, Komisaris nih? favoritnya kakap ya, Ya, komisaris. kalau di laut kita favoritnya ikan kakap merah. Kakap merah, Ya, gurih kakap merah tuh. dia. Kakap merah. Tangkapan paling besarnya berapa tuh? Ya, 5 kita- kilo kali ya? 5 kilo tarikannya. Ya, merasakan ya. Waduh. Sampai joranmu patah ya. Betul Nggak sekali. usah Iya. dibayangin. Paling Nggak bayangin. teman harusnya Joran itu melengkung cobain hampir sampai buat patah bayar. itu. Kalau nggak ditolongin ABK itu, waduh udah patah itu kan joran. Kita juga ada chef loh. Save. Ada chefnya, chef Cahya. Kalau nggak salah tuh. Jadi ketika kita sudah landing ke darat, ya tugasnya chef Cahya ini untuk mengolah. kita panggil aja orangnya Iya, ada kalau tuh. itu ada orangnya. Kita panggil aja orangnya. Ada orangnya. Jadi kira-kira ikan Jadi- kakap itu Iya. diolahnya enaknya diapain gitu ya Pak Ustadz? Bukan ikan kakap aja, jadi semua ikan hasil semua. tangkapan dari TJM ya kita olah, Serahkan ke chef. kemudian kita panggil semua warga untuk mencicipi. Bahkan di tim kita sendiri ada yang nggak suka ikan. Iya. Ada. Ntar kita Nah. ceritain itu berarti. Anehnya di situ, Ada. orang suka mancing tapi nggak suka ikan. Doyan Iya. ikan. Ikannya buat siapa kalau begitu? Doyannya kerupuk. Kerupuk sama ikan asin. Kerupuk Ikan doyannya. asin doyan. Tapi ikan-ikan ini segar nggak doyan. Ikan segar Iya. kan. Makanya Habisnya doyan jeroan. keanekaragaman dari anggota TJM itu ya ada sebutannya yang pemancing tanpa gerakan, ada itu udah mancing diem aja, ada ya, pemancing kotrekan. Nah, komisaris kita ini pemancing tanpa suara. Memang dia kalau mancing udah diem aja, ngobrolnya cuma sama cacing doang, sama udang. Sama kakinya, sama Sama kakinya joran, bang-bang joran. aja bro. Iya. Di situ. Makanya keseruan-keseruan itu ada. Ya intinya bahwa TJM ini kita dirikan yaitu untuk menyatukan visi. Kita ingin melatih semua tim bagaimana hidup ini sabar, kemudian syukur, saling support. Dan bersyukur. Ketika ada temen yang sakit kita support gitu. Ketika ada temen yang ya pokoknya semuanya harus merasa happy. Tujuannya melatih kesabaran. Tapi kalau sabar itu ada batasnya nggak sih Pak Ustadz itu? Kalau sabar ada batasnya. Kayaknya Kalau kayak emang udah nggak komisaris sabar, nih. mending kita tidur, Komisaris harus di depan duduknya. Tapi Komisaris kalau itu mancing ada Iya. kesabarannya nggak ada terbatas. Komisaris kayaknya harus di depan ya, kayaknya Ada biar depan dikit, biar ada bisa depan terekspos dikit. gitu Iya. ya. Gak apa-apa sambil ngerokok gitu Ada loh. depan dikit. Orang Biar a- nyantai. Mungkin Acara kita kan semuanya sudah melakukan protokol kesehatan, ya Iya. sudah di swab semua. Sudah. Dan hasil walaupun negatif. memang apa namanya ngerokok itu kan bisa lebih rileks, jadi ceritanya kayak lebih panjang malam ini kita. Nah, ini komisaris di sini lah, depan ini nih, depan apa? Iya, Depan Agak majuan. Ini. biar lebih ini dapat oh ini komisaris TJM gitu. Gitu, Ini yang gitu. pemilik saham tertinggi di TJM nih. Ini udah masuk Jadi kita mau panggil chefnya itu nggak ini kita ngebahas soal ikan sama Ada, masak? Bisa. kita ada, Bisa. Kalau ada chef kita Keber- panggil aja biar kita makan. kebetulan malam ini kita sambil nunggu hewan kurban. TJM itu kan bukan hanya pada ikan, Ikan. bukan hanya ikan lah. Oh iya, Kita chef semua lagi mancing, semua lagi hewan mancing. memang kita jelajahi termasuk biawak, Biawak, ular. Mungkin ada sesi-sesi berikutnya. Ya. Jadi sambil nunggu hewan piaraan ya Pak Komisaris silakan. Saya mau cari kopi dulu Nah, biar ngomongnya lebih enak. Ya. Bisa panggilkan chef panggilin dulu, Bang. Oh, chef, bisa. Panggil chef. Ya. Gimana chef?
Oh, chef. Sehat. Wah, ini chef kita ini. Kita tadi habis jadi begal apa tadi? Begal ikan gabus. Begal ikan gabus dapat 2 ekor segini. Sebelum ini teman kita nggak ada record dokumentasi tadi sebelumnya. Jadi tadi kita lanjut ngobrol ini kakak-kakak apa tadi? Ikan apa? Gabus. Bukan. Kakap merah. Kakap merah. Kakap merah. Kemarin kan pernah kakap Nah, ini merah, kita chef. langsung- Terus kita serahkan ini ke chef. Itu minta dimasak apa kemarin itu? Ya, Kira-kira enaknya dimasak apa itu? biasanya kan biasanya di ini apa? Di bumbu kuning. Oh. Bumbu kuning. Kakap merah biasanya di bumbu kuning. Bumbu kuning itu apa sih, Mbak? Ini apa? Masakan apa sih? Kayak pesmol gitu. Ya kayak pesmol ya. Kayak pesmol. Mungkin kakak-kakak yang lain tahu pesmol itu apa gitu ya. Pesmol. Pesmol itu kayak gimana sih, bisa dijelasin lebih rinci atau lebih detail gitu kira-kira, Chef? Pesmol itu ya ikan digoreng dulu, terus dimasukin ke apa bumbu kuning. Kayak bumbu nggak gula dimasukin gitu. ke minyak dulu, nggak masukin ke minyak dulu Enggak goreng. lah, enggak ke minyak dulu. Setelah Kan digoreng. sehabis digoreng, digoreng habis langsung. digoreng. Kan tirisin baru tuh dimasukin ke bumbu kuningnya. Ya udah. Banget itu kalau dijadi. Oke. Jadi di bumbu kuning ya pesmol ya, bukan apa namanya sih selain pesmol? Ya biasa ala-ala orang kampung. Bukan opor, kuning lah, itu. bukan. Beda dengan Beda, opor. beda. Kalau Tapi opor kita kan chef kita ini chef dari Jepang. Chef Jepang. Dari dulu masakannya bisa bumbu olahan. kuning juga rasa Jepang. Jadi kalau Ya. ikan gede bisa diseset dagingnya doang. Bisa ya, tulangnya dipilet. bisa dibuang. dipilet. Kayak Oh, itu filet namanya Filet, ya. ya. ya di filet. Bahasa saya seset daging. Diseset Ya, ya. Itu. Kalau bahasa restoran ya dipilet. Pilet, bahasa ya. Jawanya dipilet Iya. gitu. Bukan Kalau pentil. kita mancing di danau dapat ikan gurame, kita set nanti dikasih bumbu apa sih? Selain masakan itu bisa diolah masakan apa aja tuh Bang Jaya? Saus tiram biasanya. Saus Saus tiram. Saus tiram. tiram masuk juga itu ikan laut ya. Ikan laut cocok juga, tapi yang gede-gede. Kalau yang kecil-kecil ya enggak lah. Ya, jadi jadi kita olahannya selain bumbu kuning, bumbu apa? Saus tiram. Saus tiram, bumbu merah tuh ya pakai. Iya, agak saus pedasnya ya, saus tiram. biasa saus campuran saus Jepang campur saus pamulang. Saus pamulang. Campuran ya. Jadi kebanyakan dari olahan chef gimana tuh Pak Komisaris. Komisaris? Dari olahan chef yang beragam olahan tuh yang favorit masakannya apaan? Yang favorit itu Masakannya chef yang paling enak tuh yang ala-ala Jepang. ala-ala Jepang. Jadi kakak-kakak harus cobain nih kayaknya kapan-kapan kalau emang gitu ya, apa? Kalau emang ada waktu kapan-kapan kita dapat tangkapan ya, Ya. bisa lah kita. kita biasanya kita habis langsung bikin ya. habis Bisa. selesai dapat tangkapan diolah langsung di Tinggal order aja ke chef. santap Mau masak hari-hari apa. hari-hari setelah kita dapat tangkapan tuh biasanya gitu. Jadi ini kan bicara olahan tadi ya, ada beberapa itu selain ikan apa tadi yang didapat, ikan apa tadi Pak? Kakap. Ikan kakap merah. Selain kakap merah yang enak itu ikan laut diolahnya apa sih? Ikan laut kan kulitnya tuh agak-agak kasar tuh. Enggak tergantung ya. Kalau seumpamanya ikan lautnya agak gede ya mungkin bisa disetik, bisa Disetik. Ya. Disetik Kita- balik apa? kita bikin setik dibakar. Oh, bukan Niat- daging sapi aja tuh di stick ya Bukan, ikan. ikan juga bisa dibakar. Gimana coba rasanya? Saya sendiri belum pernah ngerasain tuh kakak. Nanti kapan-kapan Ikan kalau stick. kalau dapat kira-kira dapat yang mirip. Ikan stick gimana sih? Stick balik. Seperti kita waktu dapat cumi ya. Iya, Dapat cumi itu Kemarin Kita Oh, dapat cuma dimasukin. dibikin stick. iya, dibikin saus seafood itu. Saus seafood. Stick biliar apa stick? nah, Apa tuh jadinya?
Gitu ya. Gimana nih kakak, ada yang bisa dibagi lagi nggak? Jadi oke, kita lepas dari masakan. Jadi ikan favoritnya tadi, ikan favorit yang biasa diselamatkan itu apa sih biasanya kalau di daerah danau atau laut? Ya kita sih ibaratnya mancing tuh bukan nyari ikan-ikan gede ya. Yang penting kita mancing ya mancing aja. Ikan favoritnya. Iya. Be Tapi- happy lah ya. Iya. Yang penting Iya. mah kita Happy. ibaratnya kita Mau- berangkat mau dapatnya apa kek gitu. Umpamanya dapat mujair ya kita dapat mujair ya udah. Helikopter? Helikopter mah itu mah emang Diolah. spesial iya. Spesial Ikan itu. apaan sih kayaknya lucu-lucu tuh di di video-video sebelumnya TJM tuh. Bicara Itu favorit helikopter itu. kayaknya nggak tahu Sejarah. nih ya. Oke kakak-kakak, gue sedikit ini ya nyimak videonya teman-teman kakak-kakak TJM ini kayaknya helikopter itu pas dapat helikopter itu happy banget. Gue nggak tahu ini jadi ikan favorit apa bukan gitu ya. Apa jadi apa sensasi Sebetulnya tersendiri ikan gitu. helikopter itu bukan target kita, cuman berhubung ikan bodoh aja makan pancing kita gitu loh. Itu ikan sapu-sapu. Tapi itu jadi bahan itu. Iya. Iya. Jadi ya Tapi jadi bahan ya banget. kita sih bersyukur bisa menyelamatkan kan. Menyelamatkan. Misi kita kan menyelamatkan ikan. Misi kita menyelamatkan ikan Bukan tenggelam. begitu kan? Iya. Oke. Ini obsesi yang mancing yang paling diidamkan itu. Kira-kira TJM tuh paling yang kira-kira yang sekarang kan udah banyak nih spot-spot pancing yang udah dikunjungin, ya kan? Terus spot apa lagi nih kira-kira yang bakal dikunjungin? sama Rencana TJM? sih, rencana TJM mungkin bulan depan atau nextnya kita mau ke Tanjung Kait. Mau itu rencana jarak dekatnya nih ya? Ya, Jarak Tanjung dekat Kait. daerah Cari mana, informasi. Pak? Itu Bisa dikasih info mungkin kakak-kakak TJM-nya. Tanjung Kait itu sekitar Tanjung Pasir sama Iya, Tanjung Pasir sama Tanjung Kait. Ujung Bukan. Tangerang. Ujung Tangerang. Ujung Tangerang. Pokoknya ujung Tangerang. Ujung Tangerang lah. Tangerang. Jadi Iya. Tangerang itu luas. Iya, Dari luas. area Kamal itu Kamal masih masuk Tangerang. Tangerang juga. Tangerang juga. ya? Kamal ya. Kamal. Kamal. Terus Tanjung Pasir itu masuk Pertamina. Anom pertengahan. Pasir dulu ya. Anom dulu. Anom dulu. Ya. Setelah Anom Anom pertengahan baru Tanjung Kait. Tanjung Kait ya. Kalau Pertamina ada di mana tuh? Pertamina. Sebelah timurnya Tanjung Kait. Timur lagi. Oh, sebelahnya Tanjung Kait. Iya. Agak jauh berarti posisinya dari arah baratnya Kamal. Masih jauh lagi. Oke, sana. itu Iya. planning terdekatnya. Jadi Spot jangka panjangnya nih gitu. Jangka panjangnya di mana nih kira-kira Langsung yang paling langsung Cilacap lagi. Wah, Pantai Nusa Kambangan. kagak dia. Oh, Biar dia bisa ketawa saya gitu. kira di Alaska di Nusa Kambangan ya. Iya. Bener tuh, boleh juga tuh. Ingat Katanya di PT Nusa Pendem. Kambangan itu yang pulau-pulau apa penjaranya itu jadi wisata kan? Iya, Ya, benar. boleh juga. Itu belum pernah tuh ada yang spot-spot mancing di situ sih, canggih juga kayak. Kira-kira ikan-ikannya gimana tuh kalau di sana tuh bayangannya tuh? Kalau di sana bayangannya ikannya besar. Cuma Besar, ya. kita nggak perahu kapal kita nggak bisa dari sana. Itu jangka panjang, Iya. canggih tuh. Kita harus mancingnya di kapal. Duh, saking asiknya ngobrol gua sampai lupa nih kakak-kakak, sampai lupa gua mau nanyanya. Ya, Bang. Jadi event-event atau planning terdekatnya tadi ini ya Kamal ya, Tanjung Kait. Tanjung Kait Iya. ya. Oh, Tanjung Kait, oke. Tanjung Kait timurnya Tanjung Pasir. Heeh. Masih ke timur lagi. Perjalanan ya sekitar 2,5 jam lah. Oke. Kira-kira umpan apa tuh yang disiapkan nih? Siapa yang bisa jawab nih untuk Biasa rencana komisaris. planning terdekat nih? Umpan apa nih? Umpan biasa di sana pakai- umpan gitu gitu yang. Oh, kalau di laut nggak ada pakai pelet-pelet nggak ada. Nggak ada. Iya, Spesialis kita- pelet siapa? Spesialis pelet ada orangnya lagi di belakang. Nanti kita panggil. Oh, Pada iya. Mancing. oh lagi pada mancing. Nah, kalau di sana mana? biasanya Kayak pakai mancing Mancing apa? rawa. Rawa lagi ya? Iya. Mancing rawa ya. Kalau di Kebetulan Tanjung Kait nanti lokasi pakai base udang camp hidup kita aja. dekat rawa, dekat sungai. Biasanya kita malam-malam jam segini tuh
ada kita bisa apa nyari belut atau ini ya gitu. Ada trik-trik juga sih apa bicara trik-trik apa Pak Asep Pak Asep Pak Acong ya. Iya. Saking Oke. serius. Itu saking seriusnya. Jadi ada apa olahannya itu. Tadi sempat mau cerita tentang olahan apa? Umpan. Olahan umpan. Gitu, olahan umpan. Nah, kita masuk sesi olahan umpan nih ya, olahan umpan. Jadi biasanya umpan-umpan yang disiapkan nih Kakak Acong apa aja sih gitu? Ini Boleh kita mancing tahu di ya, mana boleh nih? kita Di tahu danau ya. apa di laut ini? Nah, kira-kira kita langsung tanya aja Oh nih. ya. Kira-kira umpan yang disiapin ini buat ikan-ikan apa gitu? Buat settingan apa nih kira-kira? Coba boleh Kalau saya diceritain. kebanyakan umpan settingan khusus buat ikan emas. Ikan emas kakak-kakak ternyata. Kita tahu nih. Coba kita pengen tahu tuh tips jitu ikan emas itu apa aja sih umpannya ya? Tergantung. Ya kita menggunakan bahan-bahan jitu. Bahan jitunya apa Ya, aja tuh? wayang jitu. Wih, wayang. Wayang jitu. Oh, itu merek. Mereknya. Oh, itu. saya Merek. kira trip jitunya. Wayang Kakak Acong nih. Kalau ikan mas Jitunya. itu campurannya banyak. Jitunya banyak. apa aja? Ya kita menggunakan bahan-bahan Just juice. wayang jitu. Wayang jitu. Selain Ya. apa aja tuh? Just Sele, juice. pakai sele ya? Jus. Just juice. Sele kacang hijau. Ini pakai jus kakak. Pakai deho. Kalah, Deho. masalah masak kalah sama masalah bikin umpan. Ini racikan umpan. Racikan ikan umpan mas pakai jus, jus. supaya nggak susu panas dan dalam. Apalagi itu ada berapa jenis? Campurannya? Campuran kita pakai 4 jenis. 4 jenis. Ya. 4 jenis apa aja tuh tadi? Kita pakai pelet wayang jitu. Wayang jitu. Terus kita pakai deho. Terus pakai just juice. Jus, weho. Deho, just juice. Deos ini apa nih? Itu Kalau boleh tahu mungkin kakak-kakak yang lain belum tahu. deho itu semacam ikan tuna. Kayak sarden, kayak sarden. Ikan tuna ya, sarden. Ya. Sarden tapi tuna. Sarden yang tuna kalengan itu bisa. Iya. Oh gitu. Oke. Terus terakhir kita pakai kuning telur. Kuning telur Ya. diaduk semua terus. Betul. Diaduk Kita sama. bisa pakai kuning telur ayam atau bebek. Jadi kita pakai kuning telurnya aja. yang lebih bagusnya Lebih bagusnya itu pakai telur bebek. Ya, apa telur bebek. ayam tuh? Sama aja, Sama sama aja, aja. Tapi tetap kan amisan telur bebek Iya. kan. Gitu. Oh iya, telur bebek berarti yang paling bagus. Kalau boleh milih antara telur bebek atau telur ayam, mendingan telur singa. Mana ada singa coba. Gitu ya. Singa mau dilepeh. Iya, singa mah beranak atau bertelur. Nah, itu gitu tuh kalau buat mancing ikan mas gitu ya. Ya, anti boncos itu. Anti boncos boleh dicoba. Boleh dicoba. Boleh dicoba itu. Bisa diulangin lagi tuh lebih jelas itu. Ininya ramuannya. Ya, bahan-bahannya ya kita pertama pakai 2 bungkus wayang jitu cap tuna. Wayang jitu cap Ini tuna. bukan sponsor kan, bukan? Bukan. Bukan. Boleh dibuktikan ya. Boleh. Boleh dibuktikan ini. Wayang jitu 2 bungkus. saya 2 kira bungkus wayang jitu Mm-mm. tuna. Terus setengah bungkus wayang jitu vanila susu. Terus ketiga kita bisa pakai 2 bungkus just juice. Nah, just juice itu bisa rasa stroberi atau rasa jambu. Strawberry atau jamur rasa buah-buahan berarti ya, Ya. bisa aja ya. Ada. Ya, di antara itu di antara itu ya. Kalau di luar itu ada bisa. mereknya oke.
Jadi kita oke, itu sekian tips dari Kakak Acong untuk pakan umpan pancing lele, ikan emas ya, ikan emas. Oke, Ikan emas. terima kasih. Oke teman-teman, jadi obrolan kita malam ini cukup di sini. Kita udah ngebahas sejarahnya berdiri TJM sampai favoritnya, spot-spot pancing dan planning jangka dekatnya sama jangka panjangnya kita udah tahu nih. Jangan lupa ikutin terus kegiatannya TJM nanti di Tanjung Kait. Tanjung Ya, Kait next terdekatnya, time, ya. nextnya. Jangan lupa ikutin terus tuh. Lalu jangka panjangnya setelah itu mungkin kita akan berkunjung kemana? Cilacap tadi ya, Cilacap, Cilacap itu di spot-spot pulaunya ini kali ya, pulau-pulau Nusa apa? Kambangan. Nusa Kambangan itu ya. Wih, canggih itu, belum ada kali ya, apa kita yang belum tahu gitu. Iya. Oke, sekian dari kita TJM Angler Official. Jangan lupa like and subscribe TJM Melangkung. Melangkung ini melangkung ke orang melangkung.